Tips dan trik Rere Ayo Masak. Halo semuanya, kembali lagi di Rere Ayo Masak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya teman-teman ya. Mungkin masih ada yang sedikit bingung teman-teman untuk kertas roti ya. Kertas roti yang kita gunakan sebaiknya yang seperti apa sih untuk roti ataupun kue-kue yang lainnya ya. Nah, kalau untuk kertas roti ini ada 3 macam ya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ya. Ada 3 macam. Seperti apa? Jadi yang pertama ini ada kertas yang seperti ini. Kertasnya ini cukup panjang ya teman-teman ya. Biasanya kalau belanja di TBK atau toko kue ini kan ada yang warnanya putih, ada yang warnanya abu-abu. Nah, itu adalah kertas roti ya teman-teman ya. Nah, untuk kertas roti yang seperti ini kalau digunakan ini untuk alas ini akan lengket ya teman-teman ya. Jadi akan lengket. Jadi kalau ingin digunakan untuk alas pembuatan bolu ataupun kue yang lainnya, ini selain dialasi ini diberi olesan margarin atau mentega ya teman-teman ya. Namun kalau untuk saya pribadi ini saya menggunakan kertas roti ini untuk membuat bolu gulung ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya lebih suka untuk yang ini yang memang menempel dengan cake-nya, karena memang ingin membuang kulitnya ya. Jadi sengaja menggunakan atau sengaja memilih yang ini seperti ini, kertas roti. Lalu ada juga yang baking paper. Nah, ini untuk baking paper, ini kalau untuk menurut saya pribadi ini ada 2 jenis ya teman-teman ya. Ini ada 2 jenis. Jadi ada yang baking papernya itu dia halus ya, halus licin, dan ada juga yang seperti ini, memang tidak teksturnya itu tidak licin namun sama saja tidak lengket. Nah, ini dengan ini sama ya teman-teman ya. Jadi namanya itu kertas Parchment ya, nggak tahu bacanya benar atau salah. Nah, kertasnya seperti ini, jadi sedikit beda dengan baking paper. Jadi kertasnya kalau ini terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kertasnya ini memang anti lengket digunakannya, namun ini tidak begitu licin ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kertas yang tipe seperti ini untuk membuat kue itu hanya bisa, kalau menurut saya ini memang hanya bisa untuk sekali pakai ya teman-teman ya. Karena kalau untuk dipakai kembali itu dia apa ya istilahnya ya, lecek ya teman-teman ya, kurang bagus. Ini sama seperti ini hanya beda merek saja ya. Nah, ini sama tipe kertasnya seperti ini. Kertasnya seperti ini sama. Jadi ini ketika digunakan berulang tidak bisa ya menurut saya ya. Meskipun ini juga sama-sama tahan panas, karena ini tidak terlalu tebal ya, tidak licin, berbeda dengan yang ini. Ini saya tidak di endorse ya teman-teman ya, namun saya memang menggunakan produk ini. Nah, berbeda dengan yang ini ya teman-teman ya, terlihat ya. Nah, ini lebih licin teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak ada lapisan lilinnya, lebih licin. Dan kalau yang ini, yang model licin seperti ini, terlihat ya. Nah, ini bisa digunakan beberapa kali. Jadi misalkan sekali membuat cake ya, untuk alasnya ini bisa dilap, itu nanti masih bisa digunakan untuk membuat cake lagi, karena ini bisa digunakan berulang kalau untuk yang tipe seperti ini. Jadi teman-teman jangan salah pilih ya ketika membeli di toko kue. Jadi baking paper yang seperti apa yang digunakan. Kalau yang ini biasanya saya untuk membuat cake atau kue-kue yang lain, ini bagus ya teman-teman ya, tidak lengket. Kalau yang model satunya ini biasanya saya membuat untuk brownies ya, jadi bawahnya biasanya langsung pakai yang ini. Karena kalau pakai yang satunya itu apa ya istilahnya, nanti browniesnya itu mudah lepas ya, karena memang sengaja ingin menggunakan langsung, jadi pakainya ini. Kalau yang kertas roti ini untuk membuat bolu gulung kalau saya pribadi.
Nah, ini terserah pilihan teman-teman ya, mau menggunakan yang mana. Inilah sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Follow aku untuk tahu tips-tips selanjutnya. Terima kasih.